Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik ya? Apakah hari ini ada yang izin tidak masuk? Masuk semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mawaris atau warisan. Apa sih itu mawaris? Ada yang tahu? Ya, mawaris sendiri menurut bahasa yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan mawaris menurut istilah yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu berupa harta, tanah, barang, atau apapun yang menjadi hak miliknya. Selanjutnya ada dasar hukum mawaris. Dasar hukum mawaris yang paling utama tentunya terdapat pada Al-Quran, yaitu di Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama ada ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal itu ada 25. Yang 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki biasa disebut ahli waris asobah, yaitu yang bagiannya berupa sisa-sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yaitu bagiannya telah ditentukan. Selanjutnya ada syarat-syarat mendapatkan warisan. Ada yang tahu syaratnya itu apa aja? Ya, syaratnya itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seseorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal ini, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Kemudian setelah ini ibu akan membagi 2 kelompok. Kalian akan mendiskusikan 2 materi, yaitu yang kelompok pertama akan mendiskusikan apa sih sebab-sebab orang menerima warisan, dan kelompok kedua akan membahas tentang sebab-sebab kenapa orang tidak menerima warisan. Silakan kalian mendiskusikannya. Oke, diskusi yang sangat bagus sekali. Dari hasil diskusi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebab-sebab orang menerima warisan itu ada 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan, dan yang ketiga karena wala, yaitu orang yang memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya kesimpulan dari sebab-sebab tidak mendapatkan warisan yaitu yang pertama karena kekafirannya, yang kedua karena pembunuhan, yang ketiga karena perbudakan, yang keempat karena perzinaan, dan yang kelima karena li'an. Mungkin itu pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.